Berawal dari sebuah pameran sederhana sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta, kini Pekan Raya Jakarta telah berkembang menjadi gelaran terbesar, terlama dan terlengkap di Asia Tenggara. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, PRJ yang terselenggara setiap tahunnya dapat menjadi katalisator bagi perekonomian bangsa dan Jakarta khususnya. Meski lebih pendek 7 hari, ia berharap target yang dicapai pada PRJ tahun lalu dapat dilampaui. Dalam kesempatan ini tadi Ibu Hartati telah menyampaikan tahun 2024 berhasil transaksinya 7,5 triliun, 63 juta orang berkunjung ke Jakarta Fair pada tahun 2024. Sebagai Gubernur Jakarta saya berharap mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat lebih dari 7,5 triliun dan yang pengunjung lebih dari 6,3 juta walaupun waktunya berkurang 7 hari. Saya yakin Bu Hartati, mudah-mudahan apa yang kita harapkan terkabulkan. Dalam kancah global, Jakarta telah berupaya mewujudkan misi jangka panjang sebagai kota global menjadi top 20 pada 20 tahun ke depan. Tema Pekan Raya Jakarta tahun ini sendiri adalah Jakarta Fair Kemayoran mendukung Indonesia maju melalui inovasi dan karya bangsa berkelanjutan. Adapun subtema yang diusung, mari kita bersama mengembangkan produk lokal dan UMKM serta industri kreatif lainnya agar tumbuh tangguh dan mampu bersaing di pasar internasional. Tema ini merefleksikan semangat dalam mendorong daya saing produk lokal karena global serta mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui inovasi berkelanjutan. Jakarta Fair juga menjadi wahana strategis dalam pengembangan sektor MICE, yaitu Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition di Indonesia, yang berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja, promosi budaya, dan penguatan identitas bangsa. Selain itu, tentunya revitalisasi kawasan-kawasan tertentu yang diharapkan dapat menjadi pusat-pusat perekonomian Jakarta ke depannya seperti Blok M Hub, semakin mempertegas transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Revitalisasi kawasan Blok M yang dilakukan baru-baru ini pun memunculkan harapan baru bagi warga Jakarta. Kalau sejauh ini alhamdulillah bagus ya karena ini kita bisa lihat juga di sini rame juga orang, jadi alhamdulillah ngaruh banget ke jualan kita di sini nggak di UMKM. Jadinya senang ya, bagus alhamdulillah, ya. bagus banget. Buat berikutnya gimana? Menurut Abang tahun depan mau diadakan lagi kalau atau menurut tidak? saya pribadi sering-sering aja. Baik. Karena sangat bantu banget ya kayak buat UMKM kayak kita ini. Minat pembelinya gimana tuh Bang? Gimana Kak? Minat pembelinya bagaimana? Alhamdulillah lancar, rame. Alhamdulillah ya, menurut saya ini sangat menarik sekali, apalagi kita sebagai UMKM diundang gitu. Jadi kita juga ikut terbantu di tengah ekonomi yang lagi kurang baik saja nih. Kita sangat senang sekali gitu ada acara ini. Jadi semoga ini bisa terus ada gitu acara ini. Buat kedepannya Bu, ini kan buat jadi pusat ekonomi baru. Gimana menurut Ibu? Bagus banget ya. Oke, harapan dalam acara ini apa Bu? Harapannya semoga ada terus, benar-benar UMKM bisa bangkit, pemerintah terus support untuk UMKM. Kalau buat aku, semoga semakin banyak dibuat acara kayak gini, biar makin banyak juga UMKM yang semakin berkembang dan meningkatkan perekonomian, khususnya buat negara kita Indonesia. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya perekonomiannya jadi lesu atau apa, karena semakin banyak acara ini kan kita bisa masing-masing lihat ya banyak UMKM yang jadinya berkembang, terus Blok M kan selalu rame, jadi bisa jadi tempat perekonomian baru deh buat orang-orang. Diharapkan momentum ini dapat terus dijaga dan diperkuat oleh Pemprov DKI Jakarta demi mewujudkan cita-cita Jakarta menjadi kota global yang berbudaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Talk Show Jakarta Kota Global dan Berbudaya. In association with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, salam jumpa. Saya Anda, kali ini di talk show ini saya akan mengundang beberapa orang narasumber untuk membahas dan menggali cerita tentang Jakarta, kota global berbudaya. Ini artinya yang akan kita undang adalah orang-orang penting yang berada di belakang layar yang turut serta terlibat dalam melestarikan budaya Jakarta di tengah gempuran modernisasi dan teknologi tentunya ya. Oke, kita tahu bahwa Jakarta ini bukan cuma ibu kota negara dan juga menjadi pusat budaya, pusat kreativitas dan sedang bersiap menjadi kota global. Mungkin sudah mendengar beberapa waktu sebelumnya ya sampai Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa Jakarta menuju Jakarta global yang berbudaya, begitu sama seperti slogannya, kota global dan berbudaya. Tapi pertanyaannya bisa nggak sih Jakarta ini mewujudkan Jakarta yang global tapi tetap berbudaya gitu ya. Karena itu kita akan menggali cerita cukup banyak bersama 3 orang narasumber yang akan saya panggil. Narasumber yang pertama yang akan saya panggil adalah seorang aktor, seorang seniman Betawi, kerap bermain sinetron juga, komedian, tapi sangat peduli sekali dengan budaya Betawi. Kita panggilkan yang pertama adalah, inilah dia seniman Betawi. Sehat ya? Oke, boleh Bang Masur silakan duduk di kursi sebelah sana. Iya, oke. Ini kursi yang paling spesial. Di sini Bang Masur, mau kemana lagi? Di mana ini? Di sini dong. Sini aja. Di sini. Tadi saya kata di sono. Atau kita mau lesehan? Enggak, di sini aja ya. Tinggi banget bang. Tinggi banget, boleh dibantuin. Udah kayak Daus Mini nggak sampai. Oke, yang kedua yang tidak kalah penting adalah sosok yang tahu persis sejarah dan budaya Betawi yang dari zaman dulu ada sampai sekarang mungkin sudah mulai tergerus zaman atau masih ada yang lestari. Kita sambut sejarawan kita, JJ Rizal. Berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Bang Rizal sehat? Sehat Bang, makasih. Sehat. Abang Rizal boleh duduk di sebelah sini Bang Rizal. Oke. Ya. Yang terakhir yang saya mau undang adalah sosok yang berjuang untuk melestarikan budaya Betawi di tengah gempuran modernisasi. Oke, kita akan mulai talk show kali ini. Sehat abang-abang? Sehat. Oke, saya izin ikut duduk ya. Iya. Biar sama rata gitu ya. Iya bener bang. Oke. Tinggi sama rata, duduk sama rata. Iya betul. Sama Tidur gaji- juga sama rata bang. Sama gaji nggak? Nggak. Rata juga. Oke, yang pertama mungkin saya akan tanya dulu ke Bang Yudi nih, Bang Yudi. Kita tahu kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menyerukan menjadi kota global, Jakarta menjadi kota global yang berbudaya begitu ya. Menurut Bang Yudi sendiri, mungkin ada yang belum tahu begitu ya, apa sih makna atau visi kota global berbudaya ini Bang? Oke, Bang Victor, jadi latar belakang Jakarta sebagai kota global dan berbudaya adalah kita merujuk pada Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Nah, di mana Daerah Khusus Jakarta ini ada pasal 31 yang mengutamakan, memprioritaskan atau pemajuan budaya lokal, yakni budaya Betawi. Nah, budaya Betawi ini sebetulnya budaya yang emang akulturasi ya. Jadi dari berbagai ras, dari berbagai etnik yang menjadi komponen yang kuat yakni adalah budaya Betawi. Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta sangat concern dengan pelestarian budaya Betawi. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir di sini bahwa Pemprov DKI Jakarta ini sangat memberikan prioritas pemajuan budaya Betawi. Salah satunya kami memiliki Perda 4/2015 terkait dengan pelestarian budaya. Ditambah lagi kami memiliki keputusan gubernur yang rencananya keputusan gubernur ini akan memfokuskan pada pelestarian adat Betawi. Jadi banyak regulasi yang sangat memihak pada prioritas atau pemajuan budaya Betawi.
Dan selain itu, secara konkret, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, banyak budaya-budaya, khususnya budaya Betawi yang emang sekarang dipromosikan. Salah satunya kemarin tanggal 6 Juli kita ada Jakarta Dalam Warna, di mana Jakarta Dalam Warna ini banyak sekali ya, kolosal, para penari, para pesilat dari perguruan yang ada di DKI Jakarta. Nah ini merupakan concern Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bagaimana memajukan budaya Betawi, apalagi pada saat gongnya pada saat 500 tahun Kota Jakarta tahun 2027. Saya kira sementara itu dulu, Bang Victor. Oke, kita sudah tahu backgroundnya ya, kenapa Jakarta ini begitu serius ya. Ingin dikenal sebagai Jakarta yang kota global dan berbudaya. Bang Rizal, Jakarta ini sedang menuju status kota global. Kira-kira apakah mungkin kota global ini tercapai, tetapi Jakarta tetap punya akar budaya Betawinya? Pertama, ya Jakarta sudah lama jadi kota global. Jakarta sendiri itu produk dari kebudayaan global. Kebudayaan global itu sifatnya sangat kosmopolit. Nah, sifat kosmopolitan ini adalah sikap yang inklusif. Dia terbuka dengan aneka macam, bukan hanya unsur budaya, tapi juga dari mana orang berada. Jadi kalau kita tengok ke belakang, sejarah misalnya 500 tahun Jakarta atau 400 tahun Jakarta, kita akan ketemu bahwa Jakarta itu dibentuk oleh aneka macam etnik dan ras. Misalnya sekarang kalau kita pergi ke Jakarta, berapa banyak nama tempat di Jakarta pakai nama-nama misalnya Kampung Jawa. Kampung Bali ada 3 Kampung Bali, ada Kampung Bugis, Kampung Makassar, Kampung Bandan, Kampung Melayu, tapi ada juga pecinan. Ada juga pemukiman orang Arab kayak di Krukut, tapi juga memproduksi orang Indo karena orang-orang Belanda gak bawa bini. Akhirnya berkawin-mawin dengan berbagai macam etnik, sehingga di tahun 1930-an itu ada 80.000 orang yang gak bisa diidentifikasi, ini hamba Onglo dari mana asalnya. Jawa bukan, Sunda bukan, Cina bukan, Batak bukan. Dia manusia jenis apa ini? Kemudian disebut sebagai Batavian. Jadi ini kotanya ini produk global dan sejarahnya adalah sejarah tentang globalisme begitu. Ya, kita pernah, Batavia ini pernah menjadi satu ibu kota dari kekuasaan VOC yang merupakan perusahaan multinasional pertama, dan sebagai perusahaan multinasional itu isi pegawainya itu juga multi kebangsaan gitu ya, multi kenegaraan. Karena itu kita bisa lihat jejak Jerman, jejak Prancis, bukan hanya jejak Belanda, jejak Arab, jejak Cina, tapi macam-macam jejak. Jadi kalau mau dibilang apakah Jakarta akan sukses menjadi kota global, udah lama Jakarta jadi kota global. Cuma pertanyaan besarnya, seserius apa Jakarta dengan warisan budaya dari masa lalunya yang panjang sebagai kota global? Itu yang terpenting harus dipikirin. Karena memang kota global itu mempersyaratkan kota yang different gitu ya, yang berbeda, bukan yang sama, bukan yang seragam. Dan justru kebudayaan itu, tagline Jakarta Global Berbudaya itu udah benar. Yang nggak benernya adalah kalau kita nggak anggap penting urusan kebudayaan yang menyejarah dalam sejarah panjang Jakarta sebagai kota global. Oke, tapi sepertinya ada banyak tantangan, tapi nanti aku tanya ya. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Mastur. Bang Mastur sebagai seniman Betawi, sebenarnya Abang melihat bagaimana sih perkembangan budaya Betawi saat ini, di era ini? Abang kan tahu persis ya, zaman dulu Betawi seperti apa, Jakarta seperti apa, zaman sekarang seperti apa. Kira-kira bagaimana pandangan Bang Mastur terhadap perkembangan budaya Betawi? Ya sekarang ini saya cukup bangga. Dulu sempat Bang ya, khawatir dengan keadaan Betawi, kesenian Betawi. Benar-benar khawatir karena apa? Jarang tampil Bang. Gitu. Yang biasa kita tampilnya di kampung-kampung aja kan. Iya. Nah, kampung-kampung seperti orang hajatan, hitan, macam-macam dah. Sekarang saya udah nggak khawatir lagi nih Bang. Karena kebudayaan Betawi ini udah bisa masuk ke ruang publik. Udah bisa tampil di mall, udah masuk di bandara, udah segala macam bisa. Nah sekarang saya cukup bangga dan gak khawatir lagi karena udah diperhatikan semuanya gitu ya. Udah bisa tampil di tempat-tempat seperti ini kan, bangga banget saya kebudayaan Betawi. Ya, tapi beda sekali ya, dulu dan sekarang. Wah beda Bang. Beda banget. Dulu mainnya di kampung-kampung mulu, itu pun juga kalau ada yang nanggap Bang. Kalau nggak ada mah kita nganggur. Iya kalau kita punya
kerjaan sampingan. Seperti saya nih, maaf ya. Kalau yang nggak ada pekerjaan, dia bisa ngikut di situ aja kan nggak kemana-mana jadinya. Ya, ya. Ngarepin panggilan. Ya. Ya gitu, karena kebudayaan Betawi itu saya mengharapkan banget diperhatikan. Gitu. Oke, Bang Mastur sempat ada kekhawatiran tidak tentang budaya Betawi yang nanti tergerus zaman begitu? Iya. Khawatir sekali. Khawatir, Bang sangat khawatir. Karena saya bilang kenapa? Dulu sama sekarang bedanya udah jauh. Sekarang lebih bagus, lebih diperhatikan. Udah enak lah kasarnya, udah bisa masuk ke mal-mal. Ya. Bisa tampil dalam menyambut orang-orang luar negeri di bandara. Udah masuk ke hotel-hotel. Dulu kan enggak, ya kan? Itu sekarang saya udah enggak khawatir lagi. Udah senang, udah bangga. Gitu. Oke, saya ingin tanya lagi nih ke Bang Yudi. Bang Yudi Hermawan Adi Wikarta adalah Kepala Bagian Kerja sama Pihak Ketiga Biro Kerja sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Kita ingin tanya, kalau tadi kita dari sisi sejarah, ternyata Jakarta itu memang multikultural ya disebutnya ya, multi etnis juga iya. Terus seniman Betawi juga merasa khawatir lama-lama budaya asli Betawi ini tergerus zaman begitu. Kira-kira menurut Bang Yudi program konkret apa yang sedang dijalankan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong budaya Jakarta agar bisa tampil di panggung dunia dan panggung Indonesia tentunya? Baik, terima kasih Bang Victor. Ini suatu trigger ya bagi Pemprov DKI Jakarta ya. Bagaimana melestarikan budaya Betawi di tengah-tengah era globalisasi dan juga budaya dari semua etnik ya Nusantara yang emang Jakarta menjadi melting pot ya. Jadi saya pikir ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya strategi emang bagaimana melestarikan budaya Betawi yang emang tidak akan tergerus dengan ciri khasnya Jakarta yakni budaya Betawi. Oleh karena itu dengan berbagai kesempatan misalnya ada undangan dari pihak apakah dari pihak luar negeri ataukah mungkin ada international performance. Nah itu kami selalu melibatkan budaya Betawi untuk mempromosikan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat regional maupun internasional. Jadi jangan khawatir, ada regulasi, ada terobosan dan juga ada program yang secara rutin akan diprioritaskan untuk mempromosikan budaya Betawi. Dan jangan lupa ada pesan dari pimpinan kami bahwa nanti di 2026 setiap bulan itu ada acara kolosal penari, kolosal pesilat dan juga budaya lainnya, baik budaya Betawi maupun Nusantara. Jadi itulah strategi dari Pemprov DKI Jakarta bagaimana tetap melestarikan budaya Betawi di tengah-tengah era globalisasi. Demikian. Oke, kalau nanti direncanakan akan ada pertunjukan-pertunjukan budaya Betawi begitu ya, tempat bisa di mana aja Bang? Bisa di mana saja? Itu bisa dilaksanakan apakah di titik contohnya di Bundaran HI ataukah mungkin pada saat Car Free Day atau HBKB dan ada di taman-taman yang sekarang ini 24 jam. Ya. Nah, di sana bisa mengisi budaya Betawi, budaya Nusantara dan emang diprioritaskan adalah budaya Betawi. Budaya Betawi. Seperti di Pekan Raya Jakarta di PRJ juga banyak sekali ya penampilan-penampilan budaya, tari-tarian Betawi, alat musik khas Betawi juga ada. Bang Rizal, ini Bang Rizal melihat kalau misalkan ada upaya pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global, sudah global, tapi berbudaya dengan tidak mengesampingkan atau memperkecil magnet budaya Betawinya. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Yang paling konkret untuk dilakukan saat ini? Ya kebudayaan Betawi dan kesenian Betawi itu nggak akan go internasional kalau dia nggak jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Jadi yang harus kita prioritaskan itu bagaimana kita merayakan itu. Kalau kita mau merayakan kebudayaan kita sendiri, dalam konteks ini kebudayaan Betawi, maka dia otomatis akan go internasional. Persoalan besarnya adalah menurut saya bagaimana mengeluarkan kebudayaan Betawi ini dari konteks yang sempit, hanya milik orang Betawi. Karena Betawi itu menurut saya bukan konsep etnik. Buat saya Betawi itu people, orang. Jadi kalau dilihat sejarahnya orang Betawi itu percampuran aneka macam ragam orang, jadi susah pakai kata asli.
Misal kayak tadi pertanyaan pertama, ya ini kebudayaan orang Betawi asli. Yang asli itu yang mana? Karena tuh kejadiannya dulu antar kampung, misal kampung Bugis, kampung Makassar, kampung Jawa, kampung Ambon, ya kampung Bandan. Itu dibuat oleh VOC sebagai politik segregasi atau apa ya, pembatasan sosial gitu. Tapi karena si Jawa jatuh cinta anak perjakanya dengan anak kampung Bugis, maka mereka kawin mawin. Jadi akhirnya kampung-kampung yang kampung Ambon, kampung Bugis, kampung Melayu, kampung Jawa itu isinya nggak orang Jawa doang karena mereka kawin mawin. Nah itulah saya anggap bahwa harusnya untuk pertama yang dilakukan adalah membuka persepsi dan meredefinisi ulang konsepsi tentang apa itu Betawi. Dia adalah kebudayaan kita bersama yang kita bentuk bersama. Misalnya kayak gini deh, ondel-ondel itu ada unsur Cinanya. Kalau kita nonton misal orang Cina mati, orang Cina meninggal, itu dikawal dengan 2 boneka raksasa namanya Kelosin. Tapi kalau kita pergi ke Bali, itu ada namanya barong landung. Sampai di daerah Bang Mastur masih pakai istilah barongan dulu. Jadi itu pengaruh unsur justru dia kaya karena terbuka, karena inklusif. Nah maksud saya adalah untuk merayakan ini menjadi kebudayaan yang besar di kota ini, ya harus milik bersama. Karena itu menurut saya sudah ada jalannya melalui Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2002, itu menitahkan tentang muatan lokal di sekolah-sekolah. Bayangin kalau muatan lokal itu jalan di sekolah-sekolah, itu seluruh keluarga terlibat dalam perayaan kebudayaan Betawi. Cuma persoalan besarnya nggak ada muatan lokal itu di DKI Jakarta. Ya, ini juga agak susah ya. Belum lagi kalau orang generasi muda sekarang mikirnya kalau kita mau melestarikan kebudayaan Betawi baik di bidang seni budaya ataupun kuliner ya, bakalan mendatangkan untung yang banyak atau tidak, bisa menjadi masa depan atau tidak. Ini akan kita tanyakan kepada seniman budaya Betawi ya, seniman Betawi Bang. Ini tentang apakah nanti banyak hal yang tadi dia kekhawatirannya cukup banyak begitu ya. Tapi pendekatan-pendekatan yang tadi dikatakan apakah dengan muatan lokal di sekolah, apakah dengan mencoba untuk mengharmonisasikan budaya-budaya lain, kultur lain yang ada di Jakarta supaya budaya Betawi tidak hilang atau seperti apa. Kita akan bahas nanti ya Bang. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan talk show kita bercerita tentang Jakarta, kota global dan berbudaya. In association with Masih bersama saya Victor Pangaribuan dan juga Kepala Bagian Kerjasama Pihak Ketiga Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Yudi Hermawan Adi Wikarta. Ada juga Bang JJ Rizal, sejarawan. Dan Bang Mastur ya, seniman Betawi yang dari dulu sampai sekarang masih eksis. Bang Mastur, ini langsung saja, tadi dikatakan ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan agar budaya Betawi ini tidak hilang ya. Di tengah gempuran Jakarta yang penghuninya, kulturnya atau budayanya beragam begitu ya. Apakah pendekatan-pendekatan seperti ini sejauh ini efisien lah? Bakal betul-betul menjamin budaya Betawi tidak akan hilang lama-kelamaan. Bang Mastur gimana nih ngelihatnya dari sisi seniman? Ya kita sebagai orang Betawi kalau bisa silaturahmi yang kuat. Banyak pendekatan. Karena apa? Namanya orang-orang Betawi itu senang bergaul dalam hal apapun. Contohnya kayak musik, kayak nari Betawi, ke musik Betawi. Karena apa? Budaya Betawi ini atau kita menampilkan budaya Betawi itu kita harus benar-benar bergaul yang kuat, silaturahim yang kuat. Makanya budaya Betawi itu di mana-mana nggak pernah main di kayak dulu ya, nggak pernah main di kota, baru hanya di kampung-kampung. Makanya silaturahim itu kuat di mana-mana budaya Betawi. Gitu. Oke, Bang Mastur, kalau selama ini dulu mungkin kalau ada pernikahan lah salah satunya ya, ada palang pintu dipakai di budaya Betawi, ada roti buaya juga, mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan dengan budaya Betawi. Iya. Kalau sekarang Abang melihat hal-hal seperti itu masih dilakukan banyak gak sih di daerah-daerah di pelosok Jakarta ini? Iya sebenarnya sih itu kan cuma tradisi ya. Dia tradisi. Memang zaman-zamannya saya masih kecil suka ada ya. Waktu orang hajatan itu dia
antara pihak perempuan dan pihak laki yang membawa contoh modelnya kayak roti buaya ya. Itu dari pihak laki. Karena itu ibaratnya apa ya? Bebawaan dia, serahan dia. Contoh dulu makan segala roti buaya ya, segala tempat tidur. Dan kalau kita mau beli pakaian ada satenya dulu mah kambing, enggak pakai sate ya. Benar nggak Pak? Dulu kambingnya dibawa, tempat tidur sama roti buaya. Itu udah menjadi ciri khas dan tradisi orang Betawi. Nah kalau palang pintu belum lama diadain. Gitu, palang pintu cuman istilahnya dari pihak laki bawa, dari pihak perempuan udah siap. Itu ada pantunnya di situ. Nanti pihak dari laki ini mantun. Gimana caranya supaya bisa masuk atau bisa keterima dari pihak perempuan. Iya, gitu. iya. Ya. Oke, itu juga mungkin sudah berkurang ya. Kalau dulu mungkin orang lakukan sejauh ini ya. Sekarang udah agak menghilang sedikit-sedikit. Sebenarnya Menghilang sayang sedikit. karena itu udah tradisi Betawi dari dulu. Betul. Itu adalah salah satu contoh kenapa karena anak-anak muda atau generasi muda lebih memilih untuk hal-hal yang mudah, yang simple, terkesan tidak terlalu repot dengan adat istiadat. Itu yang saya ingin tanyakan ke Bang Yudi. Bang Yudi, kalau generasi muda ini di tengah arus globalisasi ini, sebenarnya bagaimana sih upaya yang tepat dari pemerintah? Tadi kan katanya bakal ada pendekatan atau melakukan pendekatan secara langsung ya, menggelar pertunjukan begitu. Ini untuk mendidik generasi muda yang masih usia-usia muda, apalagi Gen Z begitu ya, Gen Z. Apa sih yang dilakukan agar mereka juga tidak kehilangan warisan budaya leluhur Betawi asli begitu? Apa yang sebaiknya dilakukan untuk generasi muda di Jakarta? Oke, baik Bang Victor. Jadi saya mau kasih deskripsi aja ya, apa yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini dan di masa mendatang. Contohnya Lebaran Betawi ya. Lebaran Betawi ini selama bulan Syawal itu ya, setelah Lebaran Idul Fitri. Nah, Lebaran Betawi itu tetap dilaksanakan di kita, di Pemprov DKI Jakarta itu di Monas itu. Itu sangat besar sekali itu. Semua itu tokoh-tokoh Betawi, gubernur dari mulai gubernur sebelumnya sampai gubernur saat ini hadir. Dan sangat memperhatikan sekali Pak Gubernur minta acara Lebaran Betawi ini bisa dilaksanakan tahun depan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Nah ini salah satu komitmen dari Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah buat anak-anak generasi muda nih, generasi Alpha juga ya, dari Pemprov DKI Jakarta nih bagaimana memberikan promosi, sosialisasi, edukasi melalui konten-konten. Baik itu media sosial maupun media-media yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta secara resmi. Jadi jangan khawatir, kontennya juga akan menyesuaikan dengan selera anak-anak muda atau Gen Z, milenial maupun Alpha. Saya kira seperti itu. Ya. Sejauh ini yang kita ketahui kalau untuk melestarikan budaya Betawi turun-temurun, ada satu perhelatan besar di Jakarta dan di daerah lain juga ada. Salah satunya adalah gelaran pemilihan Abang None Jakarta sebagai Duta Pariwisata ya, Bang Yudi, Bang Rizal, dan Bang Mastur. Bang Rizal, ini sejauh ini perhelatan Abang None Jakarta sudah pasti tujuannya untuk melestarikan budaya Jakarta, supaya menularkan kecintaannya terhadap budaya Betawi juga. Tetapi anak-anak muda lain di usia yang sama mungkin tidak berkesempatan menjadi seorang Abang None Jakarta. Bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini menjadi agen pelestarian budaya Betawi saat ini? Ya anak-anak muda ini kan pasti akan kawin ya. Ya saya kebayang sebenarnya pemerintah DKI itu duitnya banyak ya. Mereka setiap tahun itu APBD-nya 90 triliun. Jadi pemerintah dengan uang sebanyak itu dari pajak rakyat harusnya mengembalikannya lebih serius apalagi terkait tagline Jakarta Kota Global Berbudaya. Jadi seserius apa dengan kebudayaan? Salah satunya itu harus dibuktikan dengan besarnya anggaran. Jadi dengan besarnya anggaran itu bisa memberi subsidi kepada masyarakat untuk merayakan kebudayaan Betawi. Misalnya tadi ngeluh, siapa sih yang sekarang kawin pakai adat Betawi? Bayangin kalau pemerintah kota DKI memberi subsidi bagi anak muda yang kawin. Kalau lu pakai kebudayaan Betawi kita subsidi. Itu kan akan jadi perayaan besar-besaran. Orang Mastur, Ban Mandra yang kemarin ngeluh. Apa topeng hilang, gambang nggak dapat apa. Cuma saat ulang tahun Jakarta doang sama lebaran Betawi diorangin gitu. Jadi menurut saya kalau orang kawin tuh kan nggak pakai musim bulan Syawal. Ya,
Nggak pakai ulang tahun Jakarta bulan Juni ya. Sabanari banyak yang kawin, tapi yang harus diberi subsidi. Dan kedua menurut saya, bayangin kalau ada mulok, muatan lokal DKI Jakarta. Dan mulok itu di dalamnya ada ekstrakurikuler, kebudayaan Betawi. Mereka bisa pilih dari Sahibul Hikayat, Tanjidor, Jikres, Jinong, Tanji Lenong, Tanji Orkes. Mereka bisa pilih segala macam. Dan itu jadi milik bersama. Dan bayangin kalau yang hadir di Lebaran Betawi bukan hanya orang Betawi dan elit-elitnya, tapi seluruh orang Jakarta merayakan itu. Itu kan yang saya bilang, itulah Jakarta kota berbudaya. Karena kebudayaannya nggak dikecilin hanya jadi urusan orang Betawi asli. Itu urusan politik bukan urusan kebudayaan menurut saya. Oke, langsung saja Bang Yudi dulu nih. Bang Yudi, ini ngomong-ngomong soal anggaran, ini hal yang sensitif tapi kita pasti akan mendukung ya bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merealisasikan pelestarian budaya Betawi. Sejauh ini dari Biro Kerjasama, sudah adakah rencana untuk bekerja sama dengan lembaga atau instansi-instansi lain atau mungkin perusahaan-perusahaan untuk bersama-sama melestarikan kebudayaan Betawi sejauh ini Bang Yudi? Baik, mungkin ini terkait dengan muatan lokal ya. Saya pikir ini isu yang sangat menjadi concern Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang emang sih muatan lokal ini inginnya ya, pimpinan kami tuh ingin ada semacam apakah di IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta yang akan dia mengakomodir Fakultas Budaya Betawi. Nah ini ada rencana nih, ini baru isu ya. Nah rencananya apabila memungkinkan kita ada rencana revitalisasi kota tua. Nah rencananya ini IKJ, DKJ ini akan dipindahkan ke sana. Dan jadi di sanalah jadi lab untuk berbagai budaya. Terutama budaya Betawi itu kita ingin mengangkat salah satu prodi atau fakultasnya kebudayaan Betawi. Nah ini baru rencana, baru isu ini. Tapi mudah-mudahan sih bisa terrealisasi ya. Yang kedua terkait dengan kerjasama. Ya kami di bagian kerjasama pihak ketiga yang emang kerjasamanya dengan stakeholder. Baik itu badan usaha swasta, pemerintah dan juga yayasan dan perguruan tinggi. Nah kami mendorong Dinas Kebudayaan untuk bekerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Jakarta. Hotel-hotel di Jakarta ini mereka kita minta untuk mempromosikan budaya Betawi. Baik itu ornamen, budayawan dan juga sanggar-sanggar untuk diberdayakan. Mereka tampil di hotel-hotel. Dan sekaligus menjadi nilai tambah untuk mempromosikan budaya kepada tamu dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah itu salah satu yang telah kita laksanakan yakni adanya perjanjian kerjasama antara Pemprov dan hotel-hotel yang ada di Jakarta. Demikian. Baik. Ini berarti ada kesempatan yang cukup luas ya, kesempatan yang pintu yang lebar untuk praktisi-praktisi seni maupun budaya di Betawi atau di Jakarta untuk semakin bisa berkarya. Tapi kita ingin tanya langsung dari sudut pandang seniman Betawi nih, Bang Mastur. Apa sebenarnya yang diharapkan dari para seniman Betawi ini? Ketika Pemprov DKI Jakarta sudah menyatakan dukungannya, oke nanti akan ada pertunjukan rutin, akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, akan bekerja sama dengan perhotelan. Mungkin ini ada kaitannya dengan lapangan kerja, ada pekerjaan yang ditambahkan kepada seniman-seniman Betawi. Sejauh ini keluh kesahnya apa sih? Iya buat saya ini kalau untuk kesenian Betawi khususnya ya. Kalau bisa ini lebih diperhatikan lagi, lebih dikembangkan lagi, lebih dilestarikan lagi untuk berkembang Betawi ya. Terus harapan saya ini istilahnya Betawi ini harus diangkat Bang. Bukan diangkat gituin ya. Maksudnya diperhatikan setiap ada momen-momen, ada event-event, coba taruhin lah kesenian dan kebudayaan Betawi di situ. Ya. Biar istilahnya ini orang seniman Betawi ini ada punya kebanggaan. Bisa tampil ya di hotel, tampil istilahnya di mal-mal atau di bandara-bandara segala macam gitu. Biar istilahnya ini punya kebanggaan tersendiri buat orang Betawi. Terus orang Betawi juga ini kita harus merasa di orang Betawi harus mengangkat generasi-generasi penerus gitu ya. Yang senior-senior untuk mencari bibit buat memperkenalkan budaya atau mengangkat Betawi dalam melestarikan budaya. Baik itu dari musiknya, tarinya dan lain-lain gitu. Oke, Bang Mastur, kita kan tidak mengajak
penduduk DKI Jakarta, apalagi yang muda-muda mungkin punya pilihan hidup sendiri ya. Iya, iya, iya. Yang tidak ingin bergerak di bidang kesenian, bidang kebudayaan, mungkin mereka ingin berkarya di bidang lain. Ya. Artinya adalah ketika kita tahu generasi muda kita ini banyak sekali terpapar kebudayaan internasional. Ini artinya ada akses informasi mengenai kesenian atau kebudayaan Betawi yang tidak banyak dikonsumsi oleh generasi muda. Kalau Bang Mastur sendiri melihat di dunia saat ini di Jakarta ya, bagaimana caranya yang paling tepat untuk memperkenalkan budaya Betawi untuk anak-anak atau generasi muda? Apakah cukup lewat konten kreator, media sosial, atau ada hal lain yang mesti dilakukan? Iya. Apa itu? Ya, untuk generasi muda atau pemuda yang benar-benar dia merasa cinta dengan kesenian Betawi, dia cinta sama budaya Betawi, dia harus banyak belajar. Contohnya ya, harus tahu dulu baru paham, tahu dulu baru ngerti. Jangan tahu dulu, paham dulu, ngerti nggak tahu kan? Jadi gitu. Jadi buat anak-anak muda jangan malu-malu untuk bertanya kepada budayanya masing-masing. Gitu. Jadi dia harus banyak belajar intinya kepada yang udah ahlinya, yang udah bisa, yang udah tahu gitu. Jangan kita jangan salah jalan waktunya. Karena kesenian budaya Betawi ini banyak macam-macamnya Bang. Ya. Udah pasti Abang tahu, Bapak juga tahu ya. Betawi itu banyak macam-macam. Jangan cuma satu aja. Budaya itu banyak. Ada topeng, ada lenong, ada tanjidor, kan gitu. Ya. Jadi harus tahu nih buat anak budaya Betawi, anak-anak khususnya anak muda ya yang belum tahu, belajarlah, jangan patah semangat. Kalau ingin memperkenalkan, pengen tahu budaya Betawi. Gitu. Oke, saya ingin tanya ke Bang Rizal nih, kalau kita bicara tentang pelestarian budaya Betawi, karena kita tahu bahwa Jakarta ini sangat multikultural, banyak sekali warga pendatang juga yang punya budaya masing-masing begitu ya. Ketika Jakarta menjadi kota global yang berbudaya, ini artinya apakah kata budaya ini bisa dimaknai sebagai menjaga budaya Nusantara atau hanya budaya Betawi? Bang Rizal memandangnya seperti apa yang paling tepat saat ini untuk Jakarta kota global dan berbudaya? Ya itulah saya katakan sejak awal bahwa definisi Betawi itu bukan etnik. Itu definisi antropologi yang menurut saya tidak mengikuti perkembangan kemajuan riset-riset di bidang antropologi, sejarah, dan sosiologi. Betawi itu tuh people, orang. Misalnya ada dulu yang membuat lenong rumpi, itu bukan orang Betawi, itu orang Manado namanya Hari de Pretes. Tapi dia sedemikian rupa berusaha mengenal lenong dan mendefinisi ulang lenong agar bisa survive, agar bisa bertahan. Waktu tahun 70-an kebudayaan Betawi itu mengalami mati suri. Karena di tahun 50-an pernah ada razia terhadap tanjidor, ondel-ondel karena dianggap memalukan. Keluar masuk kampung ngamen. Kemudian wali kota Sudiro bilang, wah itu merendahkan kebudayaan yang harusnya tempatnya tinggi gitu. Tapi akibatnya fatal. Kesenian Betawi, ondel-ondel, tanjidor itu hilang dan yang dari pinggiran dianggap kesenian rendahan begitu ya. Nah, jadi buat saya yang harus dilihat adalah kebudayaan Betawi itu dibentuk oleh unsur-unsur yang kaya gitu loh ya. Dan harus disadari unsur-unsur yang kaya itu berasal dari aneka macam etnik dan budaya. Nah justru ketika kita merayakan kebudayaan Betawi, itu kita merayakan pertemuan antar etnik. Ini saya mau ngulangi kayak tadi ada nama Hari de Pretes. SM Ardan itu lahirnya seorang sastrawan dan tokoh film kita ya, yang membuat cerita film Si Pitung, itu lahirnya di Medan. Binyamin Sueb nih anak Kemayoran, Jalan Jiung itu bapaknya Purworejo gitu loh. Jadi menurut saya kita harus lebih terbuka, harus lebih inklusif melihat Betawi itu jangan dikecilin. Persoalan besarnya adalah kita sering ngecilin sesuatu yang besar. Nah itu problem terbesar. Jadi saya melihat banyak orang-orang di Jakarta ini itu kan datang dari mana-mana. Mereka ada dari Minang, ada dari Aceh, ada dari Minahasa, ada dari Papua. Mereka masuk Jakarta pelan-pelan itu berjarak dengan kebudayaan ibunya, distant dengan kebudayaan ibunya, dan pelan-pelan masuk ke dalam kebudayaan Betawi karena enak loh. Katanya kebudayaan Betawi, bahasanya nggak pakai jenjang kayak bahasa Jawa, ya kan? Coba sekarang cek
Bahasa Indonesia itu jadi lingua franca gak? Jadi bahasa pergaulan gak? Bahasa pergaulan di Indonesia bahasa Melayu dialek Betawi Jakarta. Siapa di Indonesia yang gak ngomong lu gue? Tidak ada di istilah kamus Betawi. Enggak, itu bahasa Melayu dialek Jakarta. Masa kita bergaul aku kamu kan enggak. Di mana-mana itu. Sekarang presiden kalau pidato SBY atau yang lain-lain pakein enggak? Masukin, keluarin. Itu bahasa mana? Itu bahasa Melayu dialek Betawi tapi pengaruhnya dari Bali. Jadi kalau dibilang kebudayaan Betawi itu surut, enggak surut. Dari segi bahasa, dia jadi bahasa pergaulan, jadi lingua franca. Cuma persoalan besarnya adalah kita nggak pernah menyadari potensi kebudayaan ini. Sehingga kita ngecilin, mengerdilkan, membatasi kebudayaan Betawi hanya sebatas lebaran Betawi. Pentas-pentas Betawi di hotel-hotel, menurut saya tidak. Kebudayaan Betawi jauh lebih besar dari itu. Dan karena itu pemerintah harus lebih berani investasi. Kebudayaan itu urusan keberanian investasi. Emang Korea Selatan kebudayaannya jadi besar, di mana-mana melahirkan Blackpink, Lisa itu nggak pakai duit, pakai duit untuk strategi kebudayaan. Apa dimulai 3 tahun lalu? Enggak, 20 tahun yang lalu dia investasi, sekarang dia nangguk hasilnya. Lah kita nggak mau kalau suruh ke hotel doang, ya hotel nggak disubsidi mana mau. Iya. Ini akan menjadi sesuatu tantangan besar begitu ya. Sebenarnya kalau kita yang tanya ke Bang Yudi ya, dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, tantangan yang paling sulit dihadapi untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya tadi ya, di tengah gempuran teknologi, era modernisasi begitu ya. Tantangan terbesarnya apa sih Bang? Apakah masih banyak pihak sana sini, masyarakat yang tidak begitu peduli terhadap kebudayaan lokal yang ada atau seperti apa Bang Yudi? Ya, oke, baik. Sebetulnya emang challenge-nya adalah bagaimana untuk mengharmonisasikan ya antar budaya, antar etnik yang ada di kota Jakarta. Emang agak ini menjadi challenge bagi Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu kami dari Biro Kerjasama nih, lagi-lagi Biro Kerjasama yang emang punya tugas untuk bagaimana mengharmonisasikan gitu kan. Budaya-budaya yang ada di Jakarta, apakah itu budaya, ya apakah itu dari Minangkabau, apakah itu dari Jawa Barat, ataukah mungkin ada budaya dari Chinese dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya kalau dari Pemprov DKI Jakarta lebih emang memfokuskan bagaimana sih ini budaya Betawi dulu nih yang emang tadi disampaikan oleh Bang Rizal, emang budaya Betawi ini sebetulnya sih bukan Betawi yang aslinya gitu kan. Betawi itu benar, Jakarta ini kan melting pot gitu kan. Dari berbagai suku, etnik dan ras ya. Ada Arab, ada Chinese, ada India dan lain sebagainya. Nah jadi disinilah kami dari Pemprov DKI Jakarta bagaimana mengharmonisasikan antara budaya Betawi yang asli dengan yang ada. Dengan cara apa? Ya dengan cara kami mengadakan pagelaran, mengadakan semacam bagaimana untuk memodifikasi budaya Betawi dengan budaya-budaya Nusantara atau kontemporer. Contohnya untuk Abang None. Abang None ini sebetulnya ada kreasi mereka gitu kan. Mereka menampilkan budaya Betawi tapi ada unsur-unsur Nusantaranya. Nah jadi itu salah satu bagaimana upaya Pemprov DKI Jakarta ya mendorong supaya ada harmonisasi antara budaya asli dan budaya yang ada di Jakarta. Demikian. Baik, diharmonisasikan antar budaya daerah manapun di Indonesia yang ada di Jakarta sehingga tercapailah Jakarta global dan berbudaya begitu. Setuju nggak sih kalau seniman Betawi tentang hal ini? Dan dijawab dulu Bang Mastur nanti ya. Usai jeda kita akan masih lanjutkan pembicaraan atau diskusi kita tentang Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sesaat lagi, usai jeda kami segera kembali. In association with In association with
Masih bersama saya Victor Pangaribuan, kita akan lanjutkan talk show kita menggali cerita soal Jakarta Kota Global yang berbudaya. Ada Bang Yudi, Bang Rizal, Bang Mastur. Bang Mastur, tadi kita sempat berbicara, tadi Bang Yudi juga sempat berbicara, ada harmonisasi antar budaya yang harus dilakukan di Jakarta, begitu ya. Sebagai seniman Betawi senior yang tahu sekali sejarah budaya Betawi di Jakarta, setuju tidak kalau Jakarta dikenal sebagai kota yang berbudaya, tapi bukan budaya yang hanya Betawi saja? Silakan dijawab Bang. Ya benar kata Bang Rijal sama Bapak Agus, Bang Yudi. Pak Yudi, memang Betawi itu istilahnya meluas ya. Dari bahasa-bahasanya, dari budaya-budayanya kan meluas. Memang karena Betawi itu terbagi dalam bahasanya macam-macam. Ya. Bahasa Betawi dan keseniannya juga macam-macam. Dari budaya bahasa Betawinya udah ada, Betawi Bekasi, Betawi Tangerang, ya, Betawi Jakarta. Dan bicaranya juga beda-beda gitu. Jadi memang Betawi itu dimanapun ada ya. Banyak kan orang dari mana-mana datang ke Jakarta, lu dari mana asalnya? Dari Jawa seumpamanya. Tapi dia udah lama di Betawi, di Jakarta. Jadi ngomongnya bisa berubah atau ngaku dia orang Betawi kan gitu. Jadi masalah itu nggak apa-apa. Gitu. Tidak masalah, tapi akar kebetawiannya harus tetap ada sebenarnya ya. Iya. Dari sisi bahasa misalnya ya Bang Rizal ya. Bang Mastur, kita ingin dengar cerita dari sisi seniman Betawi ini. Selama ini menjadi seorang seniman Betawi kita bicara tentang entah itu aktor, aktris, entah itu komedian, pemain musik, penari Betawi. Dari sisi seniman Betawi, sebenarnya ketika melihat perkembangan zaman, sudah sangat jarang sekali pertunjukan-pertunjukan yang secara rutin digelar yang mempertunjukkan kesenian Betawi. Saya juga waktu kecil seneng nonton lenong begitu ya. Zaman stasiun TV masih ada 1-2 gitu, sekarang sudah semakin banyak, tapi ada nggak sih yang masih menayangkan program lenong begitu kan? Bang Mastur melihat apakah jalan akan terbuka lebar bagi seniman Betawi untuk terus berkecimpung dalam sektor atau bidang seni dan budaya. Ini terkait dengan kesejahteraan para seniman Betawi nih, Bang. Kira-kira jika ada masyarakat yang memang ingin mendedikasikan dirinya menjadi seniman Betawi. Ya kalau menurut saya banyak sih, ruangnya banyak. Ya saya mengharapkan istilahnya Betawi ini selalu berkembang ya. Terus maaf ya, biar banyak panggilan kan gitu ya. Iya. Soalnya sekarang hari ini memang jujur saya agak berkurang gitu ya. Panggilan-panggilan itu berkurang. Kemudiannya kayak salah satunya orang hajatannya udah berkurang. Banyakan rumahnya daripada yang hajatan ya. Karena apa memang tempatnya juga agak sempit. Udah banyakan rumah daripada lapangan kan gitu ya. Jadi harapan saya tetap kesenian budaya Betawi harus berkembang terus. Harus dilestarikan terus. Tapi dengan catatan tolong didukung, dibantu. Tolong didukung, dibantu. Karena persoalannya kalau orang hajatan, kondangan bukan kesenian Betawi yang dihadirkan. Nah itu kadang banyak. Dangdutan ya. Itu saya baru mau ngomong. Boleh, itu buat hiburan. Iya, jadi masalah hiburan bebas aja. Oke, harga yang wajar untuk sebuah pentas kesenian atau adat istiadat Betawi dipertunjukkan ya. Entah itu dalam pernikahan atau acara besar begitu ya. Ini kan orang mikirnya berapa sih biayanya? Kita tidak bicara angka ya, tapi sejauh ini apakah sudah memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang seniman Betawi atau belum Bang Mastur? Jujur atau bohong nih? Ya kalau menurut saya pribadi ya, jatuhnya saya bersyukur aja ya. Karena memang ada tingkatan ya. Jadi ada tingkatan dalam arti gini, kalau memang dari kesenian Betawi itu memang banyak ya. Banyak banget ya di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang banyak ya. Tapi yang terutama di Jakarta dan di Bekasi itu topeng Betawi. Kalau di Lenong kan banyak kan Tangerang ya. Memang untuk penghasilan ya gimana ya kita terima apa adanya. Karena sesuai dengan kemampuan yang punya acara, yang punya hajat. Masa kita tekan lu harus bayar gue 50 juta. Kalau dia mampu, kalau enggak kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Sesuai kita negosiasi aja dah. Gimana baiknya, gimana enaknya. Kita bisa menghibur dia, dia juga bisa senang gitu kan. Gitu. Seniman yang bijak biasa seperti itu ya. Kalau kita selama ini bisa menghibur, selagi mampu tidak apa-apa. Tujuannya mulia untuk melestarikan budaya begitu ya. Tapi ada orang yang gara-gara seniman Betawi bisa berangkat haji,
bisa berangkat umroh, Bisa bisa diundang nyekolahin anak kemana-mana. sampai kuliah. Wow. Nah, kan gitu. Oke, Nah. oke. Bang Rizal, ini kita ingin tanya tentang, ngomong-ngomong tentang sejarah Jakarta. Kan itu juga berkaitan dengan budaya Betawi ya. Peninggalan-peninggalan bersejarah yang nuansa Betawinya kental di Jakarta ini, saya rasa saya udah sekitar 17 tahun tinggal di Jakarta, tapi sudah ber-KTP Jakarta. Saya rasa tidak cukup banyak begitu destinasi wisata yang memperlihatkan atau ketika kita datang berkunjung, nuansa Betawinya langsung dapat begitu ya. Sekarang tuh orang lebih doyan, lebih suka nongkrong atau mengunjungi tempat-tempat yang viral, rame di sosial media. Bang Rizal melihatnya ada apa sebenarnya sehingga objek-objek wisata yang berbau Betawi ini agak kurang diminati oleh masyarakat? Menurut saya approach-nya yang harus berbeda. Pendekatannya harus berbeda. Menurut saya pendekatannya masih sangat konvensional, merujuk kepada destinasi wisata itu yang hidup dalam konsep pariwisata 50 tahun terakhir. Konsep ini tidak berkembang karena menurut saya tidak memahami aset kebudayaan terbesar di Jakarta. Ruang tempat lahirnya kebudayaan, kesenian Betawi itu ya di kampung-kampung. Aset terbesar Jakarta itu ya kampung-kampung tua. Misalnya Kemayoran nih tempat kita Jakarta Fair ini. Dulu tuh kampung seniman. Kampung Kepu itu tempat lahirnya orang kayak Rano Karno, itu kan di situ dulu tahun 50-an. Bapaknya Rano Karno yang sangat terkenal itu, ya keluarganya dulu di kampung Kepu gitu loh. Terus Keroncong, tempat lahirnya Keroncong Kemayoran, ya itu di kampung Kepu itu juga. Tapi sekarang kampung itu kan nggak dirawat, nggak dirayakan, ya. Terus juga di Jakarta misalnya ada Kampung Tugu gitu ya. Seserius apa kita dengan Kampung Tugu? Jadi pikirannya menurut saya masih konvensional. Ada Kampung Arab, Pecinan begitu ya. Jadi atau kita pergi ke Mampang gitu ya. Itu kan banyak kawasan orang Betawi dengan kulinernya, dengan cara hidupnya. Atau kita ke Rawablong, ya tempat makanan orang hidup dan orang mati. Pasar kembangnya ada, nasi uduknya ada, bubur Bang Tatangnya ada. Mau nasi uduk Bang Udin, Bang Uwan atau Bang Sahal itu ada semua gitu. Nah tapi itu nggak pernah dirayakan. Jadi bukan dia tidak ada, tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa cara kita mempromosikan aset budaya kita yang kaya itu harus berubah. Seiring niat kita menjadi bagian dari kota global. Karena kampung-kampung ini ya memang produk dari kebudayaan global. Nah itu yang kita missing maksud saya. Terus yang kedua, kebudayaan juga harus kita luaskan, persepsinya bukan hanya soal kebudayaan dalam artian kesenian. Mayoritas kampung-kampung di Jakarta tuh nama-namanya identik dengan air dan identik dengan pohon. Ada kampung berapa banyak pakai nama pohon? Ada Gandaria, ya, ada Bintaro, ada rambutan sampai ada kampungnya, sekampung rambutan begitu. Jati berapa banyak pakai nama Jati di Jakarta? Berapa banyak pakai kata kali, berapa banyak pakai kata muara, berapa banyak pakai kata rawa. Sekarang kita nggak ketemu rawanya. Padahal salah satu kuliner top Betawi itu ya gabus pucung. Ya, sekarang lebih susah, lebih gampang nyari kuntilanak daripada nyari pohon gandaria di kampung Gandaria. Nah ini problem menurut saya, itu kan identitas budaya yang ekologis, nah itu penting menurut saya. Lalu ini untuk Bapak, nama-nama tempat di Jakarta kan tua-tua. Itu nama tempat di Kemayoran ini asal usulnya dari orang Prancis, bayangin coba. Kok bisa nama tempat Kemayoran dari Prancis? Nah hal-hal yang kayak gini harus dirayakan. Kalau pertanyaannya kenapa nggak viral? Karena kita punya kekayaan yang begitu kaya, tapi kita tidak pernah memanfaatkan, menggunakan untuk alat memproduksi komoditi pariwisata. Komoditi untuk keviralan, itu kan cerita yang bisa diviralkan. Iya, iya. Kita tahu bahwa konten di sosial media selama ini kan hanya berbicara atau menampilkan makanan atau kuliner yang rame, yang viral begitu ya. Tapi ada nilai penting, nilai sejarah Betawi yang memang terlupakan.
Bang Yudi, ini ngomong-ngomong kalau kondisinya seperti ini, sepertinya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang terus berupaya ya. Sepertinya perlu cara yang lebih tepat untuk melestarikan budaya Betawi melalui program-program khusus. Saya ingin tahu nih Bang Yudi, melalui Bang Yudi, mungkin di Pemprov DKI Jakarta sudah ada bahasan atau rencana ya. Adakah kolaborasi yang dilakukan lintas sektor? Mungkin antara pemerintah, seniman, akademisi, sejarawan, budayawan untuk menginventarisasi, untuk membuat daftar khusus hal-hal atau budaya apa saja, peninggalan apa saja yang ada di Jakarta begitu ya. Nah, itu kan agak susah karena kan spot untuk mengenal kebudayaan Betawi juga kan agak sedikit ya. Nah, kita ingin tanya kalau misalkan kita berbicara tentang Jakarta Kota Global dan Berbudaya, kolaborasi yang dilakukan selama ini antara seniman, sejarawan, budayawan, itu sebenarnya sudah dilakukan belum sih kerjasamanya? Atau seperti apa nih Bang Yudi? Oke, baik. Tadi saya menarik tuh yang Kemayoran ya. Daerah Kemayoran itu dari bahasa Perancis. Saya juga baru aware nih, Bang Rizal nih. Nanti bisa saya koneksikan nih Pak, antara Kedutaan Perancis atau Pusat Kebudayaan Perancis dengan Pemprov DKI Lagi Jakarta. hubungan nih 100 tahun Indonesia ya, Perancis. jadi nanti kita akan coba upayakan bagaimana untuk menghidupkan potensi-potensi yang nama-namanya itu emang kita ambil dari negara-negara luar. Oke, itu nanti jadi catatan saya pribadi dan catatan pribadi kantor kami. Untuk kolaborasi, sebetulnya kalau kolaborasi ini kita dengan berbagai pihak ya kolaborasi ya. Contoh ya, kemarin itu kita sudah kolaborasi antara Pemprov ya, antara Dinas Kebudayaan dan seniman Sarnadi ya. Nah itu pelukis Betawi asli ini dia nih. Dan ini sudah dikenal oleh mancanegara dan beliau ini sudah pameran di Belanda dan di Eropa. Tapi di Jakarta sendiri belum terekspos gitu kan. Oleh karena itu pada bulan kemarin itu kita mengundang pelukis Pak Sarnadi ini untuk pameran di Balai Kota. Ini salah satu bagaimana kita mengeksposur potensi-potensi pelukis atau seniman yang emang selama ini kurang terekspos. Nah emang kami dari Pemprov DKI Jakarta terus berusaha menginventarisasi. Ya khususnya mungkin nanti dari Dinas Kebudayaan yang bisa menjawab nih. Ya, betul. Karena saya tugas di Biro Kerjasama yang hanya tahu secara umum saja. Ya, saya kira begitu. Tapi memang kerjasama kolaborasi dengan berbagai lembaga ini sangat diperlukan ya Bang Yudi ya. Oke, kita bicara saya ke Bang Rizal dulu Bang Masur ya. Bang Rizal, kita tahu bahwa Jakarta ini punya atau menyimpan banyak sekali sejarah ya. Yang saya tahu ketika orang datang ke Condet, ada yang namanya Salak Condet sebenarnya. Tapi saya pernah berkunjung ke Condet pengen tahu kebun salaknya ada di mana. Diajaklah saya ke pinggiran kali. Saya nemu pohon salaknya cuma 1 atau 2. Jadi sebenarnya ada banyak penamaan, entah kampung Emping, ada kampung-kampung yang lain begitu ya. Ini problemnya ada di mana? Apakah ada kebijakan dari pemerintah ini terkait dengan pembangunan karena tadi seperti di Kemayoran atau di kampung-kampung manapun sepertinya ciri khasnya sudah mulai memudar begitu ya. Apakah ini ada kemungkinan perlu ada aturan-aturan yang dibuat, aturan baru untuk melestarikan hal-hal seperti itu, Bang Rizal? Ya sebenarnya ini bukan hanya kalau misalnya kayak Salak Condet begitu atau Duku Condet itu bukan sekedar aturan kebudayaan tapi ekologi. Ya. Misalnya kayak Palija gitu urusan air bersih, PDAM air bersih itu kan sumbernya kali. Jadi Salak Condet itu bagian dari vegetasi Kali Ciliwung. Jadi kalau kalinya buruk ya pohonnya hancur, pohonnya rusak. Ya. Jadi kalau misalnya Anda Mas ketemu cuma 1 pohon Salak Condet, memang Ciliwungnya bermasalah, artinya dia tercemar. Artinya itu di situ bukan hanya problem kebudayaan, tapi problem ekologi. Kalau ekologinya rusak, kebudayaannya bisa rusak, bisa hancur. Condet ini kan produk dari Bang Ali di tahun 1970-an karena dia ngerasa di selatan Jakarta itu harus ada kawasan yang disebut green belt, sabuk hijau.
Karena dulu terkenal soal banjir kiriman, yang sekarang Pak Dedi bilang gak ada banjir kiriman, gak ada banjir kiriman gitu ya. Ya dulu terkenal itu banjir kiriman, karena itu Jakarta harus punya ruang penahan. Ruang penahannya itu apa? Ruang resapan besar. Maka diangkatlah kawasan selatan agar menjadi kawasan suaka, cagar pertanian dan perkebunan orang Betawi dan Condet itu contoh konkretnya. Jadi Bang Ali sebagai keberpihakan atas keputusannya dia tuh rela nginep. Sekarang mau gak gubernur tuh nginep di Condet? Jadi Bang Ali dulu kalau mau musim panen salak, ditelepon, dia nginep itu 2 hari, 3 hari di sana nungguin salak. Bukan dia kepengen makan salaknya, ya iya dia kepengen, tapi itu bentuk komitmen. Dia nungguin bareng di bawah tuh di balai-balai, kan pada tidur di pohon duku, dia ikut tidur. Itu komitmen. Jadi bukan aturannya udah ada, bukan tidak ada. Kita harus menjaga bantaran sungai, sungai gak boleh tercemar, ada itu. Cuma persoalannya kadang-kadang terpisah antara dinas kebudayaan dengan dinas PDAM, Balai Besar Sungai Ciliwung. Nah jadi buat saya ini bisa diselesaikan kalau ada gubernur yang punya komitmen yang kuat seperti dicontohkan Bang Ali itu. Tapi setelah Bang Alinya nggak ada ya berakhir juga gagasan itu. Ya jadi nasibnya gitu kan. Lihat hanya satu pohon salak Condet. Iya, Kampung Emping tapi pohon melinjonya juga nggak banyak begitu ya. Oke, Bang Mastur, kita bicara tentang nasib seniman Betawi nih di era sekarang. Sebenarnya yang kita ingin tahu adalah apa sih sebenarnya yang akan menjadikan seniman-seniman Betawi ini tetap berumur panjang atau tetap istilahnya abadi dalam melestarikan budayanya secara terus-menerus. Jadi kan Bang Mastur ini senior ya, mungkin Bang Mastur harus regenerasi gitu ya, ada orang-orang lain yang lebih muda yang meneruskan dalam konteks pelestarian bidang budaya dan seni begitu ya. Apakah Jakarta ini butuh komunitas-komunitas seni budaya? Pasti butuh. Tapi bagaimana keberadaan komunitas seni budaya itu Bang Mastur punya teman-teman mungkin di komunitas Gambang Kromong atau Lenong atau apapun. Boleh cerita tidak bagaimana keluh kesah mereka saat ini di tengah gempuran banyak sekali kultur-kultur internasional masuk ke Jakarta, Bang? Ya memang saya pribadi ya, bapak dari mulai kakek sampai bapak, ibu, keturunan orang seniman, orang Betawi ya. Saya mengharapkan istilahnya Betawi ini tetap eksis. Saya mohon buat saudara-saudara, buat teman-temannya, ayo Betawi ini kita harus bantu. Kita harus lestarikan biar berkembang terus. Intinya kita harus ada kekompakan. Makanya banyak orang bikin komunitas-komunitas kan, komunitas Betawi. Tapi saya mengharapkan ayo jangan sampai ini kesenian budaya Betawi ini sampai hilang. Kesenian budaya Betawinya, keseniannya, kulinernya jangan sampai hilang. Ayo kita angkat bareng-bareng, tanpa ada orang Betawi kita nggak bakal maju. Ya enggak? Saya ini masih orang Betawi, kalau memang ada kekurangan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena saya masih ibaratnya, maaf pengalaman saya belum luas. Karena apa seniornya udah nggak ada kan. Almarhum Haji Bokir, Haji Bodong, Haji Nasir, Ibu Nori. Itu senior semua kan. Tinggal satu abang saya doang. Nah makanya abang saya pernah merekrut beberapa kesenian Betawi itu biar maju, biar berkembang, biar ada generasinya, gimana caranya. Makanya abang saya punya niat ingin mengumpulkan grup-grup kesenian Betawi, salah satunya topeng Betawi gitu. Ya. Jadi saya mengharapkan untuk anak yang muda-muda nih, generasi yang dari mulai bapak emaknya nih, ayo Betawi kita lestari terus, kita jaga jangan sampai hilang begitu. Baik, ini artinya ada banyak upaya yang bisa dilakukan, tinggal dilihat mana yang lebih efisien, mana yang mudah dilakukan. Ada kolaborasi juga antar lembaga atau pihak-pihak lainnya ya, pihak akademisi dan semuanya. Terima kasih banyak seniman Betawi Bang Mastur sudah hadir ya, berbagi cerita dengan kita. Iya. Bang Jaja Rizal juga sebagai sejarawan sudah bergabung, terima kasih Bang Rizal. Dan juga terima kasih Bang Yudi dari Biro Kerjasama Pihak Ketiga ya, Pemprov DKI Jakarta gitu ya. Ini saya ingin terakhir ke Bang Yudi nih, Bang Yudi buat penutup kira-kira. Apa pendapat Bang Yudi soal Jakarta yang bisa dilihat di masa depan? Jakarta akan seperti apa?
Ya, baik. Jakarta tahun 2027 akan berusia 5 abad. Nah, mulai dari tahun 2025 ini Jakarta memiliki banyak rangkaian kegiatan. Mulai dari budaya, mulai dari ekonomi, mulai dari UMKM dan lain sebagainya. Dan Jakarta menuju kota global dan harapannya Jakarta masuk dalam top 50. Mudah-mudahan harapan Jakarta sebagai kota global masuk di dalam 50 besar indeks kota global. Demikian. Baik, amin, ini diaminkan ya. Bang Rizal, gimana nih pendapatnya Jakarta yang Anda ingin lihat Jakarta di masa depan? Bang? Ya, Jakarta itu dengan tagline kota global, kota berbudaya, itu dia akan punya masa depan kalau dia punya strategi untuk ke masa depan. Terutama strategi budaya. Persoalan besarnya adalah hari ini saya belum melihat strategi budaya itu untuk mewujudkan Jakarta kota global berbudaya itu. Strategi budaya yang besar yang gak hanya membicarakan kebudayaan menjadi kecil karena urusan kesenian. Kebudayaan itu aspek yang luas seperti nama tempat, ekologi, itu berkait-kait. Jadi menurut saya harus melibatkan pikiran yang kaya, pikiran yang luas, dan seluruh dinas yang terkait dengan ruang hidup Jakarta, baru kita bisa ngomongin Jakarta kota global berbudaya. Karena kita sudah global, tinggal kita gimana merayakan kebudayaannya. Ya, terakhir Bang Mastur, apa yang ingin Bang Mastur lihat di Jakarta di masa mendatang? Ya simpel aja nggak banyak-banyak ya. Ya buat saya kedepannya kota Jakarta ini kata Bang Yudi tahun 2027 mudah-mudahan Jakarta global dan Jakarta berbudaya ini tambah maju lagi, tambah sukses lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya gitu aja. Oke, kita aminkan bersama ya, semoga Jakarta semakin bisa eksis di dunia global, mendunia sepertinya ya, dengan budaya yang masih multikultural tapi budaya Betawinya masih terlihat dan masih kental ya. Terima kasih Bang Mastur, Bang Rizal sudah bergabung, Bang Yudi juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta. Kita sudah bisa berdiskusi tentang bagaimana cerita-cerita soal Jakarta, kota global yang berbudaya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Talk Show Jakarta Kota Global dan Berbudaya. In association with